Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan kita dikumpulkan kembali di tempat ini di minggu yang ketiga di bulan September. Mari kita siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami ucap syukur Tuhan kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Kami boleh berkumpul kembali di tempat ini Tuhan, kami ingin beribadah di tempat ini Tuhan. Kau berkati setiap kami, Kau berikan hati yang kudus Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kau berkati juga setiap kami yang belum datang ke tempat ini atau sedang di perjalanan Tuhan. Biarlah boleh datang ke tempat ini dengan selamat dan boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kau berkati setiap ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan biarlah kami boleh kembali dengan rumah dengan keadaan yang tidak sama seperti kami datang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri untuk mendeklarasikan isi dari Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Kami percaya ya Bapa bahwa Engkau Allah penyedia ya Tuhan. Engkau Allah yang penuh kasih ya Bapa. Engkaulah Bapa kami. Doesn't matter where I'm wrong, you're there for me. It doesn't matter what I've done, your love
satu nama yang sanggup melakukan perkara yang besar Tuhan. Kami percaya juga Tuhan Kau Allah yang bertata di atas puji-pujian kami. Kami siap Tuhan menaikkan suara kami hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara boleh lambaikan tangannya yang merasa diberkati. Amin. Siapa yang sepanjang umur hidupnya mengalami kuasa Tuhan boleh teriakan wuh. Yes. Kita menyatakan pujian kita di hadapannya. Pujian ini mengatakan ada kuasa dalam pujian. Apapun lawan kita saat ini, sakit, penyakit, pergumulan, ketakutan, kita percaya akan dikalahkan dalam kuasa pujian. Amin. Yes. Mari nyanyikan lebih dengan penuh semangat dan sukacita. Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Amin. Tuhan Allah kita bertata bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Sama-sama angkatkan kita. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lebih lagi. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Angkat ada kuasa dalam pujian. Sakit penyakit disembuhkan Tuhan, yang terikat dilepaskan. Amin. Dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Lebih lagi ada kuasa dalam pujian. Amin. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian. Ini iman kami Tuhan. Dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Boleh berikan suara-suara bagi Allah kita. Amin. Dia Allah yang berkuasa, namanya di atas segala nama. Amin. Yes, mari lebih lagi memuji nama Tuhan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa
Baik, puji Tuhan, Bapak Saudara. Saya akan sampaikan penguatan terlebih dahulu. Kemudian juga kita akan memberikan persembahan, dan kemudian yang bertugas berdoa syafaat. Setelah ini juga lanjut, karena setelah ini kita akan mendengarkan Pastor Meshit atau khotbah dari Pastor Niko secara virtual ya. Jadi pastikan Bapak Saudara juga sudah siap dengan anggur dan roti perjamuan kudusnya ya. Jadi nanti tidak perlu ke belakang mengambil karena udah disiapkan, karena semuanya akan berlangsung secara teratur gitu ya. Oke, hari Selasa, Kamis dan Sabtu kita akan doa pagi 1 jam saja ya saudara ya, 1 jam saja. Kalau yang ini benar-benar 1 jam saudara, nggak 1 koma ya. Karena saudara-saudara yang sekolah mau segera lanjut sekolah, yang bekerja lanjut kerja, mami-mami yang antarkan anak sekolah juga nggak boleh terlambat ya. Just 1 hour, oke? By Zoom, jadi ikut yuk. Teman-teman semua, di Pastor Message dari Pastor Niko nanti disampaikan bahwa kunci penuaian jiwa-jiwa tetap saudara, kita menggenapi DNA gereja kita, berdoa memuji Tuhan secara bersama-sama, unity bersama-sama ya. Jadi kalau di gereja kita ada jam-jam doa bersama, ikutlah supaya kita semua terlibat di dalam penuaian jiwa-jiwa. Oh saya sambil persiapan mau kerja dan sebagainya, close kamera, nggak apa-apa. Mas Bowo itu sampai di mobil sampai semua ya. Kak Arlina juga sambil nyetir ya, tutup tapi mereka selalu ikut ya saudara ya, nggak apa-apa. Ibu-ibu sambil nyiapkan ini saya kalau belum selesai juga saya sambil nyiapkan, baru kalau sudah selesai duduk diam di situ gitu ya saudara, buka kamera. Jadi ikutlah saudara supaya kita semua menjadi the messenger of the church Pentecost. Kita sama-sama ikut menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus ya. Oke, hari Rabu kita ketemu di Miracle Watchtower. Kalau yang ini onsite, ayo datang 19.30 jam 7:30 ya. Doa pengerja sudah Rabu lalu dan kita kembali di Miracle Watchtower. And then Kamisnya ada fellowship BBI wanita jam 7 malam by Zoom ya. Secara berkala kita akan meet up, karena ini kenapa masih by Zoom ya, kita harus kembali ke gereja analog kata VUP minggu lalu. Memang iya, tapi karena jaraknya jauh-jauh ya, jaraknya jauh-jauh ya, jadi kita pakai ini. Tapi secara berkala kita akan itu saudara ya, akan meet up ya. Nanti Kak Fani pasti atur waktunya dan umumkan itu. Jumat bagian dari cara Tuhan menuai jiwa-jiwa, EPT, Azusa Prayer Tower, join ya, semua ikut berdoa ya. Ini by Zoom juga saudara ya. Walaupun aku nggak tugas doa, ikutlah saudara. Dan ikutlah, ada seorang bapak yang sudah pindah jauh di Singkep sana, saya sebutkan aja Pak Panca. Kalau saya nggak tugas pun saya akan join gitu. Sampai sampaikan seperti itu ya saudara ya Pak Panca, seperti itu, kecuali saya sedang ada meeting katanya. Kalau beliau nggak ada itu pasti ada alasan yang jelas ya. Tapi walaupun nggak tugas, beliau bilang saya join gitu ya, karena hatinya rindu melihat penuaian jiwa-jiwa. Siapa di sini yang rindu melihat penuaian jiwa-jiwa terjadi? Ini penuaian jiwa yang terbesar pada akhir zaman, Harvest Now. Nanti kita akan dapat pastor message dari itu waktu Pastor Niko sampaikan. Dan kemudian saudara, hari Minggu kita akan ketemu lagi dalam ibadah kita di tempat ini. Yang pertama jam 8, kemudian yang kedua jam 10.30. Oke. Jangan lupa tanggal 27 Oktober kita akan adakan ibadah kesembuhan ilahi. Mulai sekarang semua terlibat doa. Doakan acara ini biar Tuhan lawat banyak orang disembuhkan. Kita harus percaya bahwa mujizat kesembuhan masih ada sampai sekarang ya. Jadi tanya sama Tuhan siapa yang harus diajak ya. Mungkin ada saudara yang sakit, ada kenalan yang sakit, tetangga, semua, gak apa-apa, ajak bersama-sama. Dan jam-jam doanya udah kita atur dari sekarang. Teman-teman yang rindu untuk berdoa puasa boleh isi listnya ya.
hubungi Kak Arlina sebagai kabit doa, aku puasa tanggal berapa gitu ya. Hampir semua hari sih sudah terisi, tapi nggak apa-apa, satu hari diisi beberapa orang juga nggak apa-apa, lebih baik. Dan setelah ibadah raya 2 ini nanti ada doa keliling untuk Iki, ibadah kesembuhan ilahi. Ingat-ingat ya Bapak Ibu Saudara ya. Oke, dan Natal kita juga Bapak Ibu Saudara doakan tanggal 13, 14, 15 Desember. Tuhan atur luar biasa, itu waktu yang tepat. Dengan tiba-tiba Mas, kemarin Pastor Tim umumkan Natalnya CK5 tanggal 21 dan legalah saya dan Pak Aryo. Karena sesuatu hal Natal CK5 yang harusnya tanggal 14 diadakan tanggal 21. Jadi saya dan Pak Aryo bisa full ikut ya, saudara. Puji Tuhan ya saudara ya. Ayo siapkan persembahannya saudara. Bawa ke depan, siapkan di amplop. Kalau saudara mau transfer juga boleh. Apapun persembahan kita, berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku memberikannya dengan sukacita dan kita percaya Tuhan akan memberkati persembahan-persembahan kita ya. Persembahan ucapan syukur, persembahan persepuluhan, semua bawa dengan hati yang mengasihi Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan, terlalu banyak yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kami. Kami tahu ini hanya bagian dari ketaatan kami kepada firman-Mu, bukan satu balasan. Karena kasih-Mu gak ada yang bisa membalas Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu atas hidup kami. Ini bagian dari ketaatan kami. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Belajar mengasihi Engkau dan taat akan firman-Mu. Berkati semua anak-anak-Mu yang membawa benih mujizatnya di hadapan-Mu. Apakah itu persembahan khusus, persepuluhan, ucapan syukur, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, bahkan yang menabur dengan air mata, Engkau akan menggantikannya dengan sukacita sorak-sorai yang daripada Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bawa persembahan kami dengan hati yang mengasihi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, amin, amin ya. Boleh pimpin satu pujian Kak Rahel. Dan saudara yang bertugas berdoa syafaat boleh siap-siap ya. Kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kalau saat ini Tuhan kami bersyafaat bagi bangsa kami Indonesia Tuhan, kiranya Indonesia diberkati menjadi bangsa yang aman, bangsa yang damai, sehingga kami sebagai warga negara di tempat ini Tuhan, di Indonesia ini Tuhan, boleh merasakan kedamaian, keamanan Tuhan. Terlebih Tuhan untuk para pemimpin bangsa kami, Kau memberkati Tuhan, bahkan Kau memberikan hati yang takut akan Tuhan. Pada masa peralihan nanti Tuhan, kami percaya biarlah keamanan Tuhan, tidak ada kerusuhan, tidak ada kekacauan di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya aman, damai Tuhan. Baik juga untuk pilkada, kami percaya Bapa bahwa semuanya ada di dalam kendalinya Tuhan. Bahkan orang-orang yang terpilih Tuhan duduk di pemerintahan,
semuanya punya hati yang takut Tuhan, bekerja bukan untuk kepentingan diri sendiri Tuhan, tapi untuk kepentingan rakyat Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bagi para pemimpin gereja kami, Pak Niko, Pak Tim Tuhan. Kiranya pengurapan Tuhan lebih lagi Tuhan. Kau pakai setiap hamba-Mu ini Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan, alat penuh jiwa-jiwa Tuhan. Lewat pelayanannya banyak jiwa mengenal Tuhan, bahkan banyak jiwa percaya kepada Tuhan. Bahkan kami juga berdoa Tuhan bagi gembala kami di tempat ini Tuhan, Pak Haryo dan Bu Marta Tuhan. Kiranya Kau memberikan terus kesehatan, kekuatan Tuhan. Bahkan Kau Allah Jehovah Jireh, Engkau Allah yang menyediakan, Engkau Allah yang mencukupkan apa yang menjadi keperluannya Tuhan. Kami percaya Tuhan diberkati berlimpah-limpah Tuhan. Juga Jeremy berikan terus juga kesehatan Tuhan. Biarlah juga Kau berikan Tuhan hikmat di dalam studinya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk generasi Yeremia Tuhan. Kami rindu Tuhan anak-anak kami Tuhan di masa mudanya Tuhan, khususnya yang ada di tempat ini Tuhan, menjadi anak-anak yang tangguh, yang punya integritas Tuhan, bahkan punya hati yang takut Tuhan Bapak, berani menyatakan kebenaran Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, tetapi cinta mati-matian kepada Tuhan. Bila mereka, roh mereka tetap menyala-nyala melayani Tuhan. Kami menolak segala Tuhan roh LGBT, narkoba, seks bebas di dalam nama Tuhan Yesus Bapak. Tutup bungkus anak-anak muda di tempat ini Tuhan, untuk mereka terus Tuhan berharap kepada Tuhan, mereka beriman kepada Tuhan, sehingga mereka punya integritas Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan Bapak. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa bagi jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kiranya Kau memberkati kami semua Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dipulihkan Tuhan, bahkan bangku-bangku kosong akan terisi Tuhan. Terlebih Tuhan, kami sebagai Tuhan jemaat di tempat ini, biarlah kami mempunyai kesatuan hati, kami tetapi unity Tuhan, karena kami tahu kami melayani Tuhan. Kami bukan melayani manusia, tapi kami melayani Engkau, Raja di atas segala raja Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari kita bangkit diri, katakan aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Amin. Haleluya, haleluya. Berbicaralah Engkau melalui hamba-Mu Pastor Niko Nyoto Raharjo Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu, sampai kami setiap anak-anak-Mu di akhir zaman ini mengerti Tuhan kegerakan Allah yang dahsyat saat ini. Harvest now, everyone for Jesus benar-benar digenapi. Biar kami menjadi bagian dari alat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati device, berkati semua listrik, semua Tuhan, sehingga semua berjalan dengan baik. Dan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu seperti beliau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Karena kami tahu hadirat Allah jauh lebih utama dalam hidup kami. Hadirat
hadirat-Mu ada di sini dan Kau menguasai setiap kami. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan khotbah secara virtual, tapi kita tetap bersikap seperti ibadah kita biasanya ya. Tuhan Yesus berkati. Kebaikan-Mu, Yesus, ku bersyukur atas kasih setia-Mu, atas kasih setia-Mu. Shalom semuanya. Pada tanggal 4 September 2024, gereja kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto berumur 36 tahun. Haleluya. Dimulai dari kebaktian perdana kita pada tanggal 4 September 1988 di Gedung Karsa Pemuda Senayan, Jakarta, dengan jemaat sekitar 400 orang. Sekarang sudah berkembang menjadi sekitar 1.100 gereja dengan jemaat lebih dari 300.000 orang, baik di dalam maupun di luar negeri. DNA gereja kita adalah restorasi Pondok Daud. Kisah Para Rasul 15 ayat 15-18 berkata, hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali Pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Dengan kata lain, ini bisa dikatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali dan merestorasi Pondok Daud supaya terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Ini tidak berarti bahwa setelah Tuhan Yesus datang kembali baru terjadi restorasi Pondok Daud. Tetapi restorasi Pondok Daud telah dimulai, dan pada saat Tuhan Yesus datang kembali, restorasi Pondok Daud selesai secara sempurna. Apa yang dimaksudkan dengan Pondok Daud? Pondok Daud adalah pondok atau kemah, bukan bangunan permanen yang dibuat oleh Daud. Di dalamnya ada tabut Allah. Di sekitar tabut Allah ada orang yang berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Jumlah pemuji 288 orang. Dan tiap-tiap regu yang bertugas sebanyak 12 orang. Kalau 288 orang dibagi 12 menjadi 24. Sesuai dengan 1 Tawari 9 ayat 33. Diperkirakan selama 24 jam, siang dan malam, mereka bergantian tiap jam berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Jadi, Pondok Daud ini berbicara tentang doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Setelah umur gereja kita memasuki usia 25 tahun, Tuhan menambahkan pengertian tentang restorasi Pondok Daud, yaitu prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Restorasi Pondok Daud akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pada waktu murid-murid Tuhan Yesus menantikan pencurahan Roh Kudus Pentakosta pertama,
Mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ini bisa diartikan mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini prinsip restorasi Pondok Daud. Ini prinsip menara doa. Setelah Roh Kudus Pentakosta pertama turun, maka mereka dipakai untuk menyelesaikan amanat agung. Sejak 36 tahun yang lalu, gereja kita DNA-nya adalah restorasi Pondok Daud. Kita tidak pernah mengira ini untuk mempersiapkan pencurahan Roh Kudus Pentakosta yang ketiga. Sekarang Pentakosta yang ketiga sudah turun. Kita merasakan bahwa pencurahan Roh Kudus Pentakosta ketiga lebih dahsyat. Tuhan mau agar kita makin bertekun dalam doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sudah dimulai. Harvest now, Jesus for everyone. Harvest now, Jesus for everyone. Api Roh Kudus Pentakosta ketiga juga sedang membakar segala kotoran. Hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan sedang dibersihkan. Hal ini sesuai dengan Maliahi 3 ayat 1 sampai dengan 4 yang berkata, "Lihat, aku menyuruh utusanku agar ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Tiba-tiba Tuhan yang kamu cari akan datang ke bait-Nya. Utusan perjanjian yang kamu inginkan itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Siapakah yang dapat tetap berdiri ketika ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api pemurni logam dan seperti sabun penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan menahirkan perak. Ia menahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban kepada Tuhan dalam kebenaran. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun purbakala. Pembersihan itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban kepada Tuhan dalam kebenaran. Persembahan kita akan menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita harus kudus. Api Tuhan sedang turun untuk membuat hidup kita jadi kudus. Jadikan aku, Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Perjalanan rohani kita sampai dengan tahun 2033 untuk menyelesaikan amanat agung bisa digambarkan seperti perjalanan bangsa Israel memasuki tanah Kanaan atau tanah perjanjian di bawah pimpinan Yosua. Yosua 3 ayat 4 berkata bahwa perjalanan ini akan melalui jalan yang belum pernah dilalui sebelumnya. Perjalanan ini akan dipimpin oleh tabut Allah. Supaya tahu tuntunan tabut Allah, maka harus ada jarak sekitar 2000 hasta, sekitar 914 meter. Perjalanan kita untuk menyelesaikan amanat agung dan memasuki tahun 2033 akan melalui jalan yang belum pernah kita lalui sebelumnya.
Karena itu perjalanan ini akan dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya kita tahu pimpinan Roh Kudus, maka kita harus banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Hidup kita harus kudus. Tanpa kekudusan kita tidak akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan kita tidak akan mengerti tuntunan Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberikan tuntunan kepada kita seperti yang ditulis dalam Yesaya 43 ayat 18 sampai dengan 21. Janganlah mengingat-ingat hal-hal yang dahulu. Janganlah memperhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang liar akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Di sini Tuhan memberikan kepada kita pengertian sebagai berikut. Cara-cara yang dipakai sekarang menuju tahun 2033 tidak sama dengan yang dipakai di zaman dulu. Sebenarnya Tuhan sudah menunjukkan kepada kita caranya. Hanya kita belum mengerti sepenuhnya. Membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara pada zaman itu merupakan sesuatu yang mustahil dapat dilakukan. Mungkin kita menganggap cara-cara yang dipakai sekarang ini tidak mungkin dilakukan. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang percaya katakan amin. Tuhan akan membuat air memancar di padang gurun dan di padang belantara. Jadi di tengah-tengah kegelapan yang menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, justru Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya yang akan memenuhi umat pilihannya. Ini akan membuat semua bersuka cita dan umat Tuhan akan memberitakan kemasyuran Tuhan. Umat pilihannya akan menyelesaikan amanat agung. Haleluya! Untuk menyelesaikan amanat agung sampai dengan tahun 2033, kita harus memfokuskan diri kepada 3 hal. Yaitu yang pertama, tahun 2033. Yang kedua, harvest now. Yang ketiga, Jesus for everyone. 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 Haleluya. Tanggal 3 sampai dengan 5 Juli 2024 di SICC diadakan konferensi Everyone Asia, Reaching Every Person on Earth. 6 generasi semua hadir, yaitu generasi silent, baby boomer, X, Y atau milenial, Z, dan generasi alpha. Saya waktu itu bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana cara untuk membuat mereka semua dapat mengerti pesan-pesan Tuhan? Karena umur mereka dari di bawah 15 tahun sampai dengan di atas 80 tahun. Saya bertanya-tanya kepada Tuhan berulang-ulang. Dan akhirnya Tuhan berkata kepada saya, itu bukan urusanmu, tetapi bagianmu melakukan yang aku suruh kepadamu. Saya jawab, ya Tuhan. Tetapi saya terus berpikir, bagaimana supaya menyatukan mereka? Terakhir, baru saya diberikan pengertian bahwa yang menyatukan mereka adalah doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Haleluya! Sesuai dengan yang tertulis dalam Yesaya 60
ayat 1 sampai dengan 7. Yang mengatakan bahwa sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Sebab itu bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kalau kita bangkit dan menjadi terang, maka bangsa-bangsa dan raja-raja datang kepada terang yang terbit atas kita. Artinya akan terjadi penuaian jiwa secara global. Harap diperhatikan bahwa kalau kita dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan, itu bukan karena kita hebat, tetapi karena pengurapan Tuhan yang turun ke atas kita. Demikian pula kalau kita diberkati berlimpah-limpah, itu bukan karena prestasi kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi semua karena kemurahan Tuhan. Hal yang kedua, kalau kita mau bangkit dan menjadi terang, kita akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepada kita, dan kekayaan bangsa-bangsa akan berpindah kepada kita. Yang percaya katakan amin. Harap diperhatikan, kalau kita diberkati oleh Tuhan dalam hal materi, itu bukan hanya untuk kepentingan pribadi kita, tetapi yang lebih penting adalah untuk dipakai menyelesaikan amanat agung. Ini sesuai dengan Yesaya 60 ayat 7 yang berkata, segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan rumah kemuliaanku. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit. Kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu, atasmu, atasku. Bangkit dan jadi teranglah, artinya kita harus berbuah. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 1-2, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah tukang kebunnya. Setiap carang padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap carang yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Carang yang tidak berbuah dipotong, jatuh ke tanah, menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang, dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jadi, kalau kita tidak berbuah, akibatnya akan dimasukkan ke dalam api neraka. Jangan sampai tidak berbuah. Waktu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang penabur benih, dikatakan ada benih yang jatuh di semak duri. Semak duri ini akan semakin besar dan menghimpit tanaman itu sehingga tidak berbuah. Ini menggambarkan orang yang mendengarkan firman, lalu kekhawatiran dunia, tipu daya, kekayaan, dan kenikmatan hidup menghimpit firman sehingga tidak berbuah. Tuhan Yesus dengan tegas memberitahu kepada kita bahwa faktor utama yang menyebabkan orang percaya tidak berbuah adalah kekhawatiran dunia, tipu daya, kekayaan, dan kenikmatan hidup. Ini adalah tipu daya si iblis. Hal ini banyak dialami oleh orang Kristen. 1 Timotius 6 ayat 6-10 berkata, memang kesalehan itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa apapun ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah.
Namun mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Sebab akar segala kejahatan ialah cinta uang. Dan karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Karena itu Tuhan Yesus berkata, bangkitlah, jadi teranglah. Artinya kita harus berbuah. Tuhan Yesus berkata, kalau kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita, maka kita akan berbuah. Bagi orang yang seperti itu, Tuhan Yesus berkata, seperti terdapat dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8. Mintalah apa yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-murid-Ku. Galatia 5 ayat 22 dan 23 berkata, namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kembali kepada pesan Tuhan Yesus tentang cara yang berbuah akan terus dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Ini berarti kita yang berbuah akan terus dibersihkan, mengalami proses pemurnian terus-menerus, sehingga akan bertambah kudus dan menjadi serupa dengan gambar Yesus. Sehingga pada saat Dia datang menjemput kita di awan-awan, kita akan mendengar nama kita dipanggil. Dan selanjutnya kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Mari angkat tangan kita. Katakan bersama saya, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Saudara, kalau kita dengar nama kita dipanggil, kita akan menjawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Mari kita berbahasa roh saat ini. Oh ya, berdoa Tuhan, berdoa buat anak-anak-Mu, curahkan pengurapan-Mu saat ini. Berikan kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Berikan kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Jesus for everyone. 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 Haleluya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Supaya kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala.
Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati, ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh Tuhan, kalau kami ingat betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi kami, Engkau sembuhkan kami. Engkau tegur juga kalau kami salah ya Tuhan. Itulah Engkau ya Aba. Engkau ya Aba. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing lihat keadaan diri. Introspeksi. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang diingatkan oleh Tuhan saat ini, langsung minta ampun. Selesaikan. Selesaikan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Supaya diberkati oleh Tuhan. Kau melihat anak-anak-Mu yang saat ini sedang menyelesaikan segala sesuatu dengan Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni kami. Ampuni, ampuni ya Tuhan. Ampuni, ampuni. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bapak terima kasih. Terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Mungkin juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan kita di depan Tuhan. Ucapkan syukur dengan suara. Jangan diam. Keluarkan suara. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, oh, Rabba-rabba, kau melihat Tuhan anak-anakmu. Angkat tangan saudara. Ya Tuhan, mereka membutuhkan jamahan Tuhan saat ini. Jamah anak-anakmu. Jamah anak-anakmu satu persatu ya. Jamah. Saat ini kau sedang menyembuhkan yang sakit. Sedang membebaskan yang terikat. Kau menghibur yang susah. Kau menguatkan yang lemah. Kau memberikan pengharapan-pengharapan yang baru. Bagi yang mereka datang dengan keadaan putus pengharapan. Terima kesembuhan, terima. Oh, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih, Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur
hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.